Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Safika, kelas 1E Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan. Yang pertama ada pengantar kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Dua, ada konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama ada kemampuan untuk bergerak cepat, dua, kecepatan, dan tiga, kekuatan. Cara memasuki dunia usaha dengan cara merintis usaha baru, dengan membeli perusahaan orang lain, dan kerjasama manajemen. Baik, ketiga ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, contohnya ada kualitas, desain, bentuk, nama merek, dan ukuran. Kedua, harga, contohnya diskon, potongan harga, khusus, syarat kredit, daftar harga. Ketiga, ada promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, kehumusan, pemasaran langsung. Dan terakhir, tempat. Contohnya ada keseluruhan pemasaran, cakupan pemasaran, perkelompokan, lokasi, dan persediaan. Baik, saya akan menjelaskan marketing plan. Marketing plan adalah sebuah rencana pemasaran untuk mencapai tujuan pada periode yang ditentukan. Perencanaan ini mencakup strategi pemasaran dan beberapa aktivitas marketing lainnya. Pentingnya marketing plan ini untuk bisnis Anda adalah memudahkan dan menyusun strategi, menghindari ketidakjelasan di masa mendatang. Cara membuat marketing plan yang baik dengan menentukan visi dan misi bisnis Anda. Terus menentukan target pemasaran. Bisa juga membuat strategi konten, menentukan performan indikator untuk marketing plan. Bisa juga tentukan apa yang tidak perlu dikerjakan dan gunakan marketing tool. Di sini baik saya akan menjelaskan digital marketing. Yang pertama ada Canva. Canva itu membuat desain gratis untuk kebutuhan marketing. Dua, ada Trello, mencatat dan mengelola to-do list yang bisa juga dibagikan ke sesama rekan kerja ada. Tiga, ada Mailchimp, membuat berbagai kampanye, mengirim ke pelanggan, kemudian melihat performanya. Keempat, ada Social Boost, mencari influencer untuk diajak berkolaborasi mempromosikan produk Anda. Kelima, Hotsuite, mengelola beberapa akun media sosial bersama tim. Biasanya saya akan menjelaskan ekspektasi dalam bisnis. Umumnya dilakukan saat bisnis sudah mencapai suatu titik pertumbuhan atau perkembangan dan mencari pilihan pertambahan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Yang dimana sesuatu perusahaan untuk menambah ukuran maupun jumlah kepentingan tertentu. Jenis-jenis ekspansi bisnis. Yang pertama pertumbuhan eksternal, dua ada pertumbuhan internal, terus contohnya ada meningkatkan kapasitas produksi dengan membeli mesin baru atau membangun pabrik baru. Juga membuka gerai atau kantor cabang baru untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Bisa juga meningkatkan belanja iklan untuk meningkatkan penjualan dengan cara membujuk konsumen untuk membeli. Menawarkan varian baru dari produk yang ada ke pasar yang ada. Melakukan
ekspansi ke pasar baru, misalnya dengan menjual produk ke luar negeri. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang datang sehingga dapat dimanfaatkan dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peluang usaha. Di sini ada faktor internal, yang dimana bersumber deal individu itu sendiri, misalnya bakat dan minat yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua ada faktor eksternal, yang dimana datang dari luar diri Anda, misalnya lingkungan sekitar kita juga. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. Peluang itu orisinil dan tidak meniru. Juga peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Terus ada sumber peluang usaha, yang dimana terdiri dari diri sendiri, dari lingkungan, dari konsumen, dari perubahan yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan business plan. Business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya. Adapun faktor-faktor kunci dan mengelola permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Prinsip-prinsip bisnis plan dalam perencanaan usaha itu sebagai berikut. Ada perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Kedua, ada perencanaan harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, ada perencanaan usaha harus mencakup keseluruhan aspek kegiatan usaha. Terus ada 4, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Adapun manfaat business plan, yang pertama, membimbing jalannya kegiatan usaha, mengamankan kelangsungan hidup usaha, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Terus ada sebagai pedoman atau petunjuk sebagai pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Dan terakhir ada mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada usaha tersebut. Kegiatan basis plan perencanaan usaha adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana profesional. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, di antaranya mempelajari dan meramalkan masa depan, menentukan sarana beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha, membuat program kerja dan perhitungan usaha, menentukan prosedur kerja di dalam usaha, menentukan rencana anggaran usaha, membuat kebijaksanaan usaha, manajemen skill. Terus saya akan menjelaskan manajemen skill. Manajemen skill adalah kemampuan untuk mengorganisir, memimpin dan mengelola pekerjaan serta tim. Biasanya kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang manajer di dalam tim. Manajemen skill adalah sebuah soft skill yang umumnya didapatkan dari pengalaman ketika memimpin suatu kelompok. Jenis keterampilan manajemen ada keterampilan teknik, keterampilan konseptual, keterampilan interpersonal, ada keterampilan berkomunikasi, berketerampilan mengambil keputusan, ada juga keterampilan manajemen waktu. Terus keterampilan diagnostik, itulah jenis-jenis keterampilannya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi keterampilan manajemen tersebut. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah fungsi keterampilan manajerial yang menuju untuk merancang atau
merencanakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan dengan matang. Terus ada fungsi pengorganisasian, adalah fungsi yang merupakan satu fungsi dari keterampilan manajerial yang berkaitan dengan menentukan tugas-tugas yang perlu dikerjakan serta memilih siapa yang perlu mengerjakan tugas-tugas tersebut. Fungsi mengarah adalah fungsi yang fungsi yang tidak hanya memberikan harapan terhadap berbagai macam kegiatan bawaan saja, tetapi juga ikut memberikan motivasi kepada bawahannya. Ada keempat, fungsi pengendalian, merupakan suatu kegiatan yang memantau kinerja para bawahan dan mengecek kembali apakah tugas yang dikerjakan sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Contoh keterampilan manajemen, yang pertama ada kecerdasan emosi, kedua menentukan pengelolaan SDM, 3 memiliki strategi manajerial, 4 memiliki jiwa kepemimpinan, 5 mengelola waktu dengan baik, 6 memiliki kemampuan komunikasi, 7 memiliki ide atau pemikiran yang inovatif, 8 memiliki strategi pemasaran yang jitu, dan yang terakhir memiliki reputasi yang baik. Baik, saya juga di sini akan menjelaskan analisis SWOT yang diperkenalkan pertama kali di Institut Penelitian Stanford oleh Albert S. Humphreys pada 1960-an. SWOT diperkenalkan dari istilah bahasa Inggris, yaitu strength, kekuatan atau kelebihan. Strategi adalah kekuatan atau kelebihan dimiliki perusahaan yang bisa dipakai untuk mendukung usaha. Sebagai contoh, kelebihan ini dapat berupa produk yang berkualitas, brand atau merek yang mampu memiliki tenaga kerja SDM yang kompeten, keterampilan, dan loyal. Weakness adalah kelemahan yang dimiliki oleh suatu unit usaha. Apabila kelemahan ini tidak diatasi, ia akan menghambat kinerja usaha di masa mendatang. Contohnya, kelemahan adalah pekerjaan yang tidak terampil, SDM yang tak kompeten. Ini beresiko meruntutkan kualitas produk atau jasa perusahaan di mata konsumen. Ada juga opportunity, adalah peluang untuk mengembangkan usaha. Peluang dapat juga berarti kesempatan menambah laba atau kinerja bisnis. Contohnya, peluang membuka cabang usaha di daerah yang belum tersentuh produk perusahaan terkait. Tren adalah ancaman, gangguan, atau hambatan yang menghambat bisnis. Contohnya, produk kompetitor lebih murah dan berkualitas sehingga produk perusahaan terancam tidak laku atau tidak terjual. Ada juga analisis SWOT dipergunakan memasuki sebuah industri baru, memutuskan pelancaran sebuah produk, menganalisis posisi perusahaan pada peta persaingan usaha dalam kurun waktu tertentu. Ada juga membuat keputusan ketika perencanaan masalah yang akan terjadi berkait dengan ancaman yang peluang yang muncul. Peran SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko dan hubungannya dengan manajemen mengambil keputusan. Dengan mempergunakan SWOT sebagai dasar analisis perusahaan, maka diharapkan SWOT memungkinkan untuk dipergunakan sebagai salah satu metode yang representatif dalam menganalisis manajemen risiko suatu perusahaan, termasuk memberi masukan dalam mengambil keputusan. Baik, ada juga faktor eksternal dan internal perspektif SWOT. Ada juga faktor eksternal mempengaruhi terbentuknya opportunity dan trend, O dan T, di mana
faktornya ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang nantinya mempengaruhi dalam pembuatan keputusan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis, makro seperti makroekonomi, politik, hukum, dan sosial. Faktor internal mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness S dan W, di mana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi di dalam perusahaan yang nantinya dipengaruhi dalam perbuatan keputusan. Faktor ini meliputi pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, dan pengembangan. Analisis SWOT dalam kaitannya dengan usaha bisnis retail. Aplikasi analisis SWOT dalam retail dalam bentuk toko sembako ada kekuatan strike. 2. Produk sembako adalah produk kebutuhan semua orang. 3. Tempat strategi. 4. Produk lengkap. 5. Walaupun harganya pokok naik, bahan pokok sangat dibutuhkan. 6. Jumlah karyawan sedikit. Terus kelemahan weakness. 7. Jika melakukan kesalahan pelayanan dapat menghilangkan kepercayaan konsumen. 8. Banyak usaha yang sama sehingga dapat menurunkan konsumen. 9. Lahan dan gunung penyimpanan sempit. Kesempatan opportunities memberikan keuntungan yang cukup. 11. Prospek dalam peluang yang cukup besar. 12. Ada omset pertambahan, maka potensi penjualan semakin naik. Ancaman tren. Banyak persaingan, ada persaingan dalam pemasaran semua semakin meningkat. Strategi analisis SWOT. Bagaimana cara membuat kita bisa mengambil keuntungan dari peluang yang ada saat ini? Terus bagaimana cara mengatasi kelemahan yang menghambat kita dalam mengambil keuntungan dari peluang yang ada? Ketiga, bagaimana kekuatan kemampuan menghadapi berbagai hambatan atau ancaman yang ada? 4. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang membuat semua ancaman baru? Sekian dari penjelasan saya yang di atas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.